Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Nengkuat Pasir, dan mudah-mudahan channel ini dapat memberikan manfaat tentunya bagi masyarakat secara luas. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan atas dasar hobi tentu itu lebih menyenangkan. Namun di saat kondisi pandemi saat ini, tentu saja membuat ruang gerak kita menjadi lebih terbatas, sehingga kita perlu untuk berinovasi atau mengeluarkan ide-ide kreatif tentunya agar kita senantiasa aktif beraktivitas di rumah. Mungkin salah satu contohnya adalah dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah untuk berkebun secara hidroponik. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini kami berkunjung ke kebun hidroponik Jemparing. Selain untuk menjalin silaturahim, juga untuk menyegarkan mata dengan melihat secara langsung hijau dan segarnya sayuran selada serta jenis sayuran-sayuran lainnya. Membangun pola pikir untuk selalu melakukan kegiatan positif tentu berdampak kepada habits atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu seperti yang dilakukan oleh Adnan ini selaku pemilik kebun hidroponik Jemparing, yaitu menjadikan hobinya sebagai salah satu aktivitas rutin. Sayur mayur adalah salah satu bahan pangan yang menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk selalu dikonsumsi, yang tentu saja berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Baik teman-teman, untuk mengetahui secara detail tentang hidroponik, mari kita bersama-sama menanyakan tentang hidroponik secara langsung kepada Adnan selaku pemilik kebun hidroponik Jemparing. Mungkin bisa diceritakan awal mula membuat kebun hidroponik ini? Ya, tentu awal mula kenapa saya berinisiatif ingin membuat kebun hidroponik, ya tentunya satu, memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong. Jadi ketimbang itu tidak dimanfaatkan, saya gunakan untuk pembuatan kebun hidroponik. Kemudian di sisi lain juga karena itu menjadi salah satu hobi saya di bidang pertanian. Apa tanaman apa aja yang ditanam di hidroponik? Jadi untuk tanaman kita ada beberapa jenis tanaman, mulai dari selada, kemudian sawi, bayam, kangkung dan lainnya.
Adapun juga seledri yang ini sekarang kita lagi proses penanaman. Kalau untuk sistem dalam hidroponik ini seperti apa ya? Apakah memang harus menyalakan terus pompanya, kemudian mekanisme pembibitannya seperti apa? Mungkin bisa dijabarkan. Ya, jadi kalau di sini saya menggunakan sistem ada namanya di hidroponik itu NFT. Jadi NFT itu airnya mengalir setipis silet. Jadi memang ini mengharuskan listrik untuk mengalirkan air, yaitu kita menggunakan pompa itu harus hidup. Tetapi di sini saya kasih pembatasan tidak full 24 jam, hanya saja dari pagi sampai sore itu hidupnya. Kemudian malam udah saya matikan kembali. Di sisi lain untuk menghemat listrik. Kalau untuk anak tadi penanaman pembibitan prosesnya. Oh ya. Baik, kalau untuk pembibitan sendiri atau proses pertanian hidroponik di sini saya menggunakan 3 tahap. Yang pertama itu tahap penyemaian. Nah, di tahap penyemaian ini itu tergantung tanaman, kisaran bisa menjadi 7 hari ataupun setengah bulan atau 2 minggu. Jadi kita setelah dari penyemaian kita pindah ke pembesaran. Kita pindah ke peremajaan. Nah, setelah dari peremajaan baru kita pindah ke pembesaran. Nah, dari tahap 3 tahap inilah yang memang terkadang dari 3 tanaman ini membutuhkan waktu, dari ketiga tahap ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari jenis tanaman tersebut. Kalau untuk selada ini biasanya berapa hari kisaran sampai usia panen? Kalau selada itu kisaran sampai usia panen itu mencapai 45 hari sudah bisa dipanen. Ya, ini kebetulan kan ya, kita sering mengadakan kaltim steril. Ya, benar. Berdampak nggak terhadap para petani, terutama petani hidroponik? Ya, tentunya dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan atau istilah lain itu kaltim steril, ya memang sedikit banyaknya memang ini agak berdampak terhadap kita petani hidroponik, di mana yang biasanya pemasaran itu agak lumayan banyak, tetapi dengan adanya kebijakan ini agak sedikit menurun. Ya. Mungkin kira-kira apa yang menyebabkan satunya kan jadi kita bisa lihat dari berbagai segi dan aspek. Tentunya contoh selada ini banyak diminati oleh para pegiat usaha seperti kebab ataupun burger. Karena adanya namanya kaltim steril, tentunya Sabtu dan Minggu itu dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Tentu ini juga akan sangat berdampak terhadap permintaan mereka akan selada yang kita tanam. Jadi yang awalnya permintaan itu agak cukup banyak, ini mungkin sekarang agak menurun. Mungkin ada harapan ke depan terkait bagi para petani, hidroponik? Ya, tentunya harapan kita terutama yaitu masyarakat dapat mendukung dalam artian dengan cara mengkonsumsi itu sayuran-sayuran hidroponik, di mana kelebihan sayuran hidroponik itu tentunya bebas pestisida dan tentunya insya Allah sayur ini sehat untuk dikonsumsi. Jadi harapan juga ke depan terkait COVID, terkait pembatasan dan kaltim steril, ini juga mungkin ada terobosan atau apa yang nanti bisa setidaknya pemerintah juga memberikan terobosan, tapi nanti bisa dikolaborasikan dengan para petani yang nanti dapat mengangkat setidaknya kemakmuran dari petani hidroponik itu sendiri.
Hidup sehat adalah harapan bagi setiap orang, terlebih ketika itu didasarkan atas hobi yang positif. Oleh karenanya, perlu kiranya kita selalu mengkonsumsi sayuran sehat setiap hari. Demikian video dari kami, sampai bertemu di video selanjutnya.